Oke, selamat pagi teman-teman investor Insight ya, Sobat Insight. Saya seperti biasa, Rifa Kusumorito akan menyampaikan kondisi pasar mingguan untuk periode 24 April hingga 28 April 2023. Kita mulai setelah kita kembali dari libur lebaran dan cuti bersama yang berlangsung selama 8 hari teman-teman. Itu kita lihat hari libur bursa lebaran ini, pasca lebaran ini resmi dimulai dan menyisakan 3 hari bursa ya pada minggu lalu. Kalau kita lihat dari IHSG sendiri, pertama kita ulas ya. IHSG ini bergerak menguat sepanjang minggu lalu dan ditutup menguat sebesar 93,91 poin ya, atau naik 1,38% ke level 6.915,72. Pada minggu lalu investor asing juga melakukan net buy sebesar 191,5 juta US dollar, sehingga secara year to date asing telah membukukan net buy sebesar 1,2 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat dari pergerakan sektoral IHSG sendiri teman-teman, sepanjang minggu lalu hampir semua sektor ini mengalami rebound ya, dan dipimpin oleh sektor consumer non cyclical yang menguat 2,78%. Sementara itu kalau kita lihat dari sektor keuangan atau finance ini didera aksi profit taking selama seminggu kemarin, sehingga mencatatkan performa terburuk dengan penurunan minus 0,31%. Lalu kita melihat secara performa year to date, tercatat sektor industrial ini masih menjadi best performer ya teman-teman, dengan kenaikan 2,8% dan sektor energi merupakan worst performer dengan penurunan minus 8,1%. Lalu kita beralih ke aset obligasi nih. Kalau pertama kita lihat dari hasil US Treasury 10 year yang merupakan global benchmark, ini dipantau turun 14,2 basis point ke level 3,42% yieldnya, dibandingkan pada posisi minggu sebelumnya yang berada pada level 3,57% yieldnya. Dan kalau kita beralih ke pasar obligasi pemerintah Indonesia, kalau kita lihat imbal hasil obligasi pemerintah yang bertenor 10 tahun ini turun sebesar 14,2 basis point menjadi 6,53% yieldnya. Lalu per tanggal 26 April 2023, kita lihat dari institusi perbankan investor ini mencatat net sale terbesar dengan penjualan bersih 42,95 triliun rupiah dari kepemilikan obligasi pemerintah Republik Indonesia ya. Lalu selama periode yang sama, kita lihat Bank Sentral Indonesia tercatat merupakan net buyer ya, dengan angka 42,09 triliun rupiah ke dalam kepemilikan obligasi pemerintah ya. Lalu dari total kepemilikan mereka sampai sekarang ini telah mencapai 1.125 triliun rupiah yang mewakili sekitar 20,33% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Dan tidak terjadi pergerakan yang signifikan kepada pemilikan obligasi pemerintah pada investor non-bank seperti institusi manajer investasi, itu terpantau merupakan net buy, tercatat net buy 240 miliar rupiah dan pembelian bersih sekitar 140 miliar dari institusi asuransi dan dana pensiun. Kalau kita lihat sehingga secara total ya, kepemilikan mereka sekarang mencapai 167 triliun rupiah dan 930 triliun rupiah yang mewakili sekitar 3% dan 16,8% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Akhirnya kalau kita lihat investor asing melakukan penjualan bersih sebesar 650 miliar dari pasar obligasi pemerintah selama periode yang sama. Dan total kepemilikan mereka sekarang mencapai 823 triliun rupiah yang mewakili sekitar 14,8% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Untuk indikator mata uang kita lihat rupiah terus melanjutkan rally dan ditutup menguat 1,18% terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 14.670 rupiah per dolar Amerika Serikat pada minggu lalu. Kemudian dari sisi lain, persepsi risiko Indonesia sedikit memburuk. Ini ditandai oleh kenaikan CDS 5 tahun yang naik ya ke level 95,91. Sepanjang minggu lalu kalau kita lihat dari pasar komoditas sendiri belum mendapat sentimen yang positif. Meski terdapat rebound harga minyak pada Jumat minggu lalu atas rilisnya komitmen penurunan produksi dari negara-negara OPEC.
Dan kalau pergerakan minyak ini masih terpantau dalam tren menurun sejak akhir tahun lalu. Terpantau harga minyak ini masih menurun dibandingkan minggu sebelumnya, di mana harga minyak West Texas Intermediate ini dicatat diperdagangkan pada level 76 US dollar per barrel. Sementara itu untuk komoditas harga emas logam mulia ini tidak banyak mengalami perubahan dan ditutup pada level 1990 US dollar per troy ounce pada akhir sesi perdagangan Jumat lalu. Lalu kita berlanjut kepada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada minggu lalu. Pertama, kalau kita lihat di luar negeri, pertama risiko gagal bayar Amerika ini isu yang cukup hangat akhir-akhir ini ketika ya diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, yaitu Janet Yellen pada hari Selasa kemarin, yang mendesak Kongres untuk menaikkan plafon utang pemerintah. Hal ini untuk mencegah gagal utang AS yang gagal bayar ini akan terpicunya istilahnya malapetaka ekonomi yang akan mendorong suku bunga Amerika Serikat harus dinaikkan lebih tinggi lagi untuk masa-masa mendatang. Dan mengutip dari kantor berita Reuters, Janet Yellen dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California mengatakan default utang AS akan mengakibatnya hilangnya pekerjaan, lalu mendorongnya risiko kredit, pembayaran rumah tangga untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit akan menjadi lebih tinggi. Sementara itu kalau kita lihat dari yang kedua ya, dari ekonomi AS sendiri ada rilis GDP-nya yaitu tumbuh sebesar 1,1% secara tahunan pada kuartal pertama di tahun 2023. Angka ini terpantau melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh 2,6%. Lalu ini merupakan tingkat pertumbuhan yang paling lemah yang pernah dirilis semenjak kuartal kedua di tahun 2022 terakhir ya. Dan hal ini mengindikasikan karena pertumbuhan investasi bisnis yang melambat serta kenaikan suku bunga yang terus merugikan pasar perumahan. Kemudian yang ketiga kita lihat dari Eurozone. Kalau kita lihat rilis laju inflasi dikonfirmasi sebesar 6,9% year on year, di mana data konsensusnya juga sama ya, 6,9% year on year, dan data rilis periode sebelumnya di angka 8,5% year on year pada bulan Maret 2023. Angka ini masih berada di atas target European Central Bank, yaitu di atas 2% year on year untuk inflasinya, dan hal ini memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan bank sentral ini untuk terus menaikkan suku bunga. Dan yang terakhir kalau dari sisi global itu kita lihat dari manufacturing PMI preliminary Eurozone ini terpantau turun menjadi 45,5, di mana angka konsensus sebelumnya di 48 dan rilis sebelumnya di 47,3. Dan services PMI preliminary itu angkanya naik ya menjadi 56,6, di mana konsensus memperkirakan angkanya harusnya rilis di 54,5, dan kalau untuk rilis sebelumnya di angka 55. Sekian dari beberapa peristiwa penting di sisi global. Kalau kita lihat dari sisi domestik apa yang hangat di minggu lalu, kita lihat sampai saat ini ya terdapat 3 bakal calon presiden yang telah diumumkan ke publik. Kita lihat pertama ya menyusul dari Bapak Anies Baswedan yang mendeklarasikan diri pertama kali sebagai bakal calon presiden, diikuti oleh Bapak Prabowo Subianto yang kembali diusung sebagai bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Dan yang kemudian yang teranyar itu adalah Bapak Ganjar Pranowo yang diumumkan akan menjadi bakal calon presiden dari Partai PDIP. Dan kalau kita lihat pada minggu ini teman-teman, kita akan sama-sama tunggu perkembangan rilis berita inflasi Indonesia pada tanggal 2 Mei, tepatnya berarti di hari ini. Kemudian adanya FOMC rate decision meeting dan trade balance US ya yang akan dirilis pada tanggal 4 Mei di 2 hari kemudian, serta GDP Indonesia di tanggal 5 Mei 2023. Dan itu sekian akhir kata dari weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman investor, sobat insight, dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita di minggu ini. Kalau saya undur diri dari Insight Investment Management, transforming investment into social impact. Yuk investasiin dan realisasiin. Sekian, terima kasih.